Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Octavianus Anugrasu, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 2021 F. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu berdasarkan kodrat manusia itu sendiri yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, baik oleh negara, masyarakat, atau pihak lainnya. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan HAM. Yang kedua, sejarah perkembangan HAM. Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal tahun 1948 setelah Perang Dunia II merasa perlu untuk menetapkan standar internasional mengenai hak-hak manusia yang harus dilindungi. Perkembangan HAM di Indonesia mengakui HAM dalam Undang-Undang 1945 khususnya dalam pasal 28A hingga 28C yang memberikan landasan perlindungan hak-hak individu seperti hak hidup, kebebasan, dan perlindungan hukum. Yang ketiga, jenis-jenis hak asasi manusia. Hak sipil dan politik. Hak-hak yang menjamin kebebasan individu dari campur tangan pemerintah seperti hak atas kebebasan berbicara, hak memilih dalam pemilu, hak atas kebebasan beragama, dan hak untuk berorganisasi. Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak yang menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi individu seperti hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, dan hak atas standar hidup yang layak. Hak-hak kolektif. Beberapa hak yang diakui untuk kelompok atau bangsa seperti hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas lingkungan yang bersih. Keempat, prinsip-prinsip hak asasi manusia. Universalitas HAM berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi. Tidak dapat dicabut. Hak ini melekat pada setiap individu dan tidak bisa diambil kembali. Keterkaitan dengan dan ketergantungan. HAM saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang setara tanpa diskriminasi. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. PBB dan HAM, organisasi internasional seperti PBB memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan HAM di seluruh dunia. PBB mengeluarkan berbagai konvensi dan perjanjian internasional untuk melindungi HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Di Indonesia, Komnas HAM berfungsi untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang keenam, pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terjadi apabila hak dasar seseorang dilanggar atau tidak dihormati, baik oleh individu, kelompok, atau bahkan negara. Bentuk pelanggaran HAM dapat berupa diskriminasi, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau pembunuhan yang tidak sah. Ketujuh, tantangan dan masalah HAM di dunia dan di Indonesia. Beberapa tantangan utama dalam perlindungan HAM termasuk diskriminasi rasial, etnis, dan gender, pelanggaran hak atas kebebasan berbicara dan kebebasan berorganisasi,
penindasan terhadap kelompok minoritas. Yang kedelapan, upaya memajukan dan melindungi HAM. Edukasi kesadaran meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya HAM dapat membantu dalam mencegah pelanggaran. Yang ke-9, kesimpulan. Hak asasi manusia adalah bagian penting dari kehidupan manusia yang menjamin kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Meskipun telah ada perkembangan signifikan dalam perlindungan, HAM tentang besar masih ada, baik di tingkat global maupun nasional. Oleh karena itu, kesadaran, pendidikan, dan komitmen terhadap perlindungan HAM perlu terus ditingkatkan agar hak-hak setiap individu dapat dihormati dan dilindungi. Baik teman-teman, sekian saja penjelasan materi saya. Apabila ada kesalahan dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf. Terima kasih.